Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Andika Putra, NIM 221071061, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tugas tentang sistem perkemihan. Nah, adapun bagian-bagian sistem perkemihan, yang pertama ginjal atau renal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinari atau kandung kemih, yang keempat uretra. Nah, apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan adalah organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan cairan elektrolit dalam tubuh manusia. Nah, adapun fungsi ginjal, yang pertama itu mengeluarkan zat sisa organik, yang kedua itu pengaturan konsentrasi ion-ion penting, yang ketiga itu mengatur produksi sel darah merah, dan yang keempat itu peraturan keseimbangan asam basa, kelima pengaturan tekanan darah, dan keenam pengeluaran zat beracun. Nah, manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan atau di kiri tulang belakang di bawah hati dan limpa. Nah, di bagian atas ada superior, terdapat kelenjar adrenal, juga disebut kelenjar superior. Ginjal bersifat reptoritional yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen kedua ginjal yang terletak di sekitar vertebrata T12 hingga L3. Nah, ginjal kanan ini biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Nah, sebagian dari bagian atas ginjal itu terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak parienal dan lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Nah, adapun lapisan ginjal. Lapisan ginjal itu adalah setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis, disebut kapsula renalis, berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Nah, lapisan ginjal ini terdiri atas lapisan luar yaitu lapisan korteks, substantia, dan kortikalis. Lapisan dalam yaitu medula dan substantia dan medulalaris. Nah, apa itu yang dimaksud dengan nefron? Nefron adalah satu ginjal yang mengandung 1-4 juta nefron, fungsinya untuk membentuk urin, memiliki satu komponen vaskular dan satu komponen tubuler. Nah, bagian-bagian nefron yang pertama adalah kapsula Bowman, yang kedua glomerulus, yang ketiga tubulus contractus proximal, keempat ansa Henle, kelima tubulus contractus distal, dan yang keenam tubulus dan ductua pengumpul. Tubula pengumpul. Nah, lanjut. Adapun suplai darah. Suplai darah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, arteri renalis. Yang kedua, arteri arcuata. Dan yang ketiga, arteriolar aferen. Dan yang keempat, vena cortex. Dan yang kelima, vena arcuata. Nah, adapun pembentukan urin, yang pertama, filtrasi glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi tubulus. Dan yang ketiga, sekresi tubulus.
Nah, pengertian dari filtrasi glomerulus merupakan perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Faktor yang membantu itu yang pertama membran kapiler glomerulus yang lebih permeable, dan yang kedua itu tekanan darah glomerulus lebih tinggi. Nah, adapun reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus natrium, ion fluor, glukosa, fruktosa, asam amino, dan air. Sekresi tubular. Sekresi tubular merupakan proses aktif yang memindahkan zat-zat keluar dari darah kapiler tubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk dikeluarkan dalam urin. Pengertian dari ureter. Ureter itu terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandungan kemih. Lapisan dinding ureter itu terdiri dari lapisan luar, jaringan atau ikat fibrosa, dan lapisan tengah, otot polos, dan lapisan dinding ureter itu terjadi gerakan peristalitik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Nah, adapun vesika urinaria. Vesika urinaria adalah sebuah kantong dengan otot yang lurus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandungan kemih dapat mengembangkan dan mengempis. Yang kedua, prosesi miksi. Yang ketiga, distensi kandungan kemih plus 250 cc refleks kontraksi dinding. Kandungan kemih, relaksasi sphincter internus, relaksi sphincter externus. Yang keempat itu pengosongan kandungan kemih. Yang kelima itu kontraksi kandungan kemih dan relaksasi sphincter. Di antara melalui serabut saraf, persarafan fisika urinaria diatur oleh tora, kranial, dan sistem saraf otonom. Lanjut. Adapun uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandungan kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra juga berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih ataupun ekskresi, dan sistem seksual pada pria yang berfungsi juga untuk dalam sistem reproduksinya sebagai saluran pengeluaran air mani. Lanjut, adapun uretra pada wanita. Umumnya pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Yang kedua itu pria memiliki uretra yang lebih panjang daripada wanita. Artinya wanita lebih berisiko ya terkena infeksi kantung kemih atau sintesis dan infeksi saluran kemih. Nah, uretra pada pria. Uretra pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada kahir penis. Uretra pada pria dibagian menjadi 4 yang dinamakan sesuai letaknya pars pratica terletak sebelum kelenjar prostat. Pars pratica terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens pars dan membranosa sekitar 1,5 dan di lateral terdapat kelenjar bulbouretralis atau pars spongiosa cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosa penis. Ya, baik. Mungkin cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.